Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, ya aho. Perkenalkan, nama saya Marcelius Alfian Warubu. Asal sekolah saya UPTD SMP Negeri 1 Lelevitumoi, Kecamatan Lelevitumoi dan Kabupaten Nias Barat. Sekarang saya duduk di bangku kelas 8. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kepada kita semua tentang asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengenal banyak kisah yang menceritakan tentang penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan juga asal-usul dewa-dewi. Semua mitos ini diturunkan dari syair yang disebut dengan Ho-Ho. Ho-Ho ini biasanya dinyanyikan dalam pesta-pesta adat dan dalam acara-acara ritual lainnya. Beberapa mitos yang dikenal oleh suku bangsa Nias antara lain yang pertama adalah mitos penjadian. Menurut mitos ini, sebelum semua dijadikan, maka ada kekacauan, kabut dan gelap. Di dalam kekacauan, kabut dan gelap inilah tiba-tiba muncul dewa pertama yang bernama Dewa Tuhasihai. Tuhasihai kemudian menciptakan Dewa Lowalangi dan Lature Danu. Mitos yang kedua adalah mitos asal-usul dewa-dewi. Suku bangsa Nias memandang dua dewa yang terpenting, yaitu Dewa Lowalangi yang menguasai alam atas dan dianggap sebagai dewa pencipta dan sumber segala yang baik, dan Lature Danu yang menguasai alam bawah dan pada umumnya menampakkan aspek-aspek negatif. Di antara kedua dewa ini ada yang bernama Dewi bagian tengah atau istri Lowalangi. Dewi ini bernama Silewe Nasarata. Dewi ini bertugas sebagai penghubung manusia dengan Dewa Lowalangi sebagai perantara antara Lowalangi dan Lature Danu dan pelindung para imam atau ere. Dalam buku yang berjudul Manusia dalam Kebatinannya Jawa, Harun Hadiwijono membedakan mitos Nias Utara dan Nias Selatan. Nias Utara percaya pada Dewa Sihai atau Tuhasihai sebagai tokoh dewa pertama. Ketika Dewa Sihai ini mengembuskan nafasnya yang terakhir, maka lahirlah Dewa Aloloanangi. Ketika Aloloanangi ini pun mati, maka lahirlah pohon dunia atau Torowa. Pohon dunia ini pun melahirkan Dewa Lowalangi dan Lature Danu. Lowalangi pun menciptakan Sirau yang menurunkan nenek moyang orang Nias. Sedangkan mitos penjadian Nias Selatan pada mulanya kabut yang memecah diri sehingga melahirkan Dewa Inada Samihara Luwu yang menyebabkan adanya dunia. Tubuhnya memecah diri sehingga melahirkan Dewa Inada Samadale Hosi. Sekalipun tidak bersuami, ia melahirkan dua anak kembar, yaitu Dewa Lowalangi dan Lature Danu. Dewa Lowalangi memilih alam atas dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang baik dan hidup, berlambangkan kuning keemasan dan simbolnya matahari, burung, dan terang. Sedangkan Lature Danu memilih alam bawah dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang jahat dan malu, berlambangkan hitam dan simbolnya naga, bulan, dan kegelapan. Di antara semua dewa, Dewa Lowalangi lah yang paling banyak disembah oleh orang Nias, karena dialah yang mengurus kesejahteraan orang Nias, memberikan noso atau nafas, menentukan hidup dan mati, memberikan berkat dan kutuk, kekayaan dan kemiskinan, dan mengetahui segala sesuatu serta menghukum orang jahat.
Menurut ahli-ahli Eropa, dewa yang tertinggi suku Nias sebenarnya adalah Dewa Sihai sebagai yang maha kuasa dan maha pencipta. Hal ini membuat masalah teologis untuk pemakaian nama Lowalangi yang menyamakan dengan Allah dan bukan Sihai. Dalam pemujaan dewa suku Nias diadakan upacara dengan mengorbankan manusia dari golongan budak atau sawui. Sedangkan untuk pemujaan nenek moyang cukup menyembelih babi atau ayam dan mengoleskan darahnya di mulut patung nenek moyang dan dipanjatkan doa yang dilakukan oleh para imam atau Menurut versi lain, Dewa Sirau mengundurkan diri dan mengadakan uji ketangkasan pada 9 anaknya dengan menari di atas 9 mata pedang atau toho. Kemenangan ini diraih oleh anaknya yang bungsu bernama Luo Mewena. Kedelapan anak lainnya diturunkan ke bumi. Hanya 4 yang sampai ke Pulau Nias dengan selamat dan menjadi leluhur suku Nias. Keempat anak lainnya mengalami kecelakaan. Menurut mitologi, nenek moyang suku bangsa Nias yang bernama Dewa Sirao diturunkan dari langit atas pertama, yaitu Tete Poli Anaa, suatu negeri yang indah sekali atau seperti surga dalam agama Kristen. Dewa Sirao mempunyai 4 anak, yaitu Hia yang berdiam di Gomo Nias Selatan, Geje yang berdiam di Lahewa Nias Utara, Hulu yang berdiam di Mandre Nias Barat, dan Daili yang berpusat di Gede Nias Timur. Keempat nenek moyang ini menimbulkan klan-klan atau mado-mado di Nias. Lalu, menurut Walter Lamb, orang Nias percaya manusia pertama turun dari surga dan langsung membawa kerangka kebudayaan Nias, termasuk hukum adat atau hukum fena, berasal dan berkadar surgawi dan ilahi. Demikianlah cerita saya tentang asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Terima kasih. Ya aho. Nias Barat Hasambua, Hasambua Nias Barat. Nias Barat Soguna Bajato.